Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara yang sama ya, di channel yang sangat spektakuler, di acara belajar bareng fisika bersama kita bersama lah ya. Insya Allah ini pertemuan kita yang ke-11. Mudah-mudahan di pertemuan kita yang ke-11 ini tetap diberikan kemampuan, semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita, supaya kita bisa mengasah ilmu kita yang sudah lama terpendam dan menumbuhkan lagi ya. Langsung saja ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan pretest, tapi saya belum cek ya siapa yang mengerjakan. Karena tadi pretestnya itu agak telat, mohon maaf ya. Karena kesibukan saya yang notabene hari ini sangat-sangat sibuk. Mohon dimaklumi ya, Bapak-bapak ada di. Langsung saja. Nomor 1. Tiga buah muatan identik yang besarnya satu kolom diletakkan di sudut-sudut segitiga sama sisi. Yang panjang sisinya 3 cm. Jika konstanta K sama dengan 9 kali 10⁻9, maka pernyataan berikut yang benar ya. Jadi ini kita disuruh mencari mana pernyataan yang benar. Mudah-mudahan jawaban dari Bapak-bapak dan Ibu yang nomor 1 adalah benar ya. Adik. Ada iklan, mohon maaf. Nomor 1. Jadi muatannya I sama dengan 1 kolom ya, ditaruh di segitiga sama sisi. Jadi seperti ini. Sisinya 3 cm, ini 3 cm semuanya. Jadi kalau kita mau mencari medan listrik ya, itu yang A ya, medan listrik di pusat segitiga sama dengan 0. Apakah benar ya? Jadi caranya kita bikin arah medan listriknya, karena kan ini muatannya positif semua. Kalau positif kan menjauhi muatan, berarti arahnya ke bawah, ini ke bawah ya. Ini yang ini kan ke bawah, terus ini miring ke atas, kanan atas, yang ini miring ke di atas. Misalkan ini E, ini E semuanya. Jadi untuk yang jawaban yang A ya, apakah benar? Karena kan kalau kita bikin vektornya besar itu kan seperti ini ya. Besar aja ya. Ini kan sudutnya semuanya 120 derajat. Nilainya E semuanya. Nilainya E semuanya, sudutnya sama, maka jumlah atau resultan E-nya ya, atau E totalnya itu bakalan sama dengan 0. Loh kok bisa seperti itu? Ini bisa kita buktikan. Ini kita uraikan. E-nya itu E yang ini ya. E ke kanan, E ke atas, itu nilainya berapa ya. Ini juga sama ya. Ini bisa kita buktikan. Cuman kalau kita buktikannya ini agak lama ya. Jadi ini nggak usah kita buktikan. Ini nilai E-nya untuk yang bagian A itu sama dengan 0. Ini nggak usah habis ya. Jadi jawabannya itu yang ini. Kalau yang B, besar gaya listrik pada tiap-tiap muatan 9 kali 10⁻13 jumpa. Nah ini juga, ini kan nilainya F ya. Ini nilainya F. Jadi nilainya sama-sama F. Nanti ini sudutnya 60 derajat. Gitu ya. Nah, nilainya F-nya itu sama dengan K Q per R kuadrat. Ini kan 9 kali 10⁻9.
ini kan 1, ini 1 ya. Jaraknya 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini 9. Nah, 1 kali 10 pangkat berapa? 13 ya. 13. 1. Nah, ini juga bakalan tidak akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 13 kan? Ya. Karena ini 1 kali 10 pangkat 13, ini juga 1 kali 10 pangkat 13. Ini sudutnya 60 derajat. Kalau misalkan kita pengen gabung, nilai F resultannya itu pakai ini. F kuadrat plus 2F kali F cosnya itu 60 derajat. Nah, gitu ya. Berarti ini F kuadrat 2F kuadrat, cos 60 kan setengah. Jadi nanti muncul F akar 3. Ya, berarti 1 akar 3 kali 10 pangkat 13 Newton. Jadi tidak akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 13. Yang C juga sama. Terus medan listriknya itu juga sama, itu tidak akan menghasilkan 4,5 ya. Jadi C itu juga salah, D salah, E juga salah. Tidak akan menghasilkan nilai segitu untuk yang nomor 1. Jadi yang paling benar adalah medan listrik di pusat segitiga sama dengan 0, karena nilai E-nya itu sama dan sudutnya 120 derajat. Tahu ya? Untuk yang nomor 2. Sebuah benda bergetar harmonik sederhana. Agar energi kinetik sama dengan energi potensialnya, maka simpangannya harus sama dengan berapa A. Ya. Ini untuk energi kinetik, kan diketahui energi kinetik sama dengan energi potensial. Energi kinetik sama dengan energi potensial. Apakah EK yang nilainya setengah MV kuadrat? Sebenarnya iya. EP yang nilainya MGH bukan pakai yang MGH-nya itu, bukan ya. Jadi kita untuk mencari simpangannya itu sama dengan berapa atau sama dengan berapa A, kita ke ini dulu ya, ke dasarnya dulu. Energi mekanik ya, energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, kan gitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, energi potensial sendiri ya, ini energi potensial yang mirip energi potensial pegas setengah K Y kuadrat. Nah, karena ini pakai simpangan Y, kalau misalkan pakai simpangan X ya berarti setengah KX kuadrat. Kalau energi energi potensial tapi yang maksimum. Nah, setengah K Y-nya itu menjadi simpangan maksimum. Jadi kita jadi gitu ya. Energi potensial maksimum setengah KX kuadrat. Nah, energi potensial maksimum itu kan sama dengan energi mekanik. Nah, jadi nanti ini kita bisa substitusi energi mekanik menjadi setengah angka A kuadrat, sehingga energi kinetiknya adalah energi mekanik dikurangi energi potensial. Jadi kan setengah K A kuadrat min setengah K Y kuadrat, atau kita tulis setengah K dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Itu untuk energi kinetiknya. Sehingga nanti untuk energi kinetik yang sama dengan energi potensial, ya tulis saja setengah KY kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat min Y kuadrat. Jadi tinggal substitusi ya. Tinggal disubstitusi, akhirnya jadinya jadi setengah KA energi kinetik ya, setengah K A kuadrat min Y kuadrat sama dengan setengah K Y kuadrat. Setengah K-nya coret aja. Jadinya A kuadrat min Y kuadrat sama dengan Y
kuadrat. Y kuadratnya kumpulin jadi 2Y kuadrat sama dengan A. Sehingga A sama dengan akar 2Y. Atau Y sama dengan 1. A per akar 2. A per akar 2, jawabannya apa? Jawabannya C. Begitu. Kayaknya gampang ya. Kayaknya gampang. Tapi ternyata memang benar gampang. Ini cuma penjabaran saja. Kok rumit gitu ya. Ini yang terpenting adalah energi potensialnya ini, kemudian energi mekanik. Energi mekaniknya ya, yang sama dengan energi potensial maksimum. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan paham. Dan mudah-mudahan tidak pusing dengan semuanya ini. Nomor 3. Nomor 3. Oke. Seberkas sinar monokromatik dilewatkan pada sepasang celah sempit yang jaraknya 0,2 mm. Layar untuk menangkap pembentukan pola terang gelap diletakkan tepat 150 cm di belakang celah. Jika panjang gelombang yang dipakai 6000 angstrom, 1 angstromnya 10 × 10 meter, maka pernyataan berikut yang benar adalah itu jaraknya 0,2 mm ya. Kalau misalkan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini saya mengingat kembali masa-masa suram, misalkan ya. Ini materi tentang apa gitu. Saya tuliskan ya, ini materi tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Karena gelombang cahaya, maka cahaya memiliki panjang gelombang. Intinya kan begitu. Lebih tepatnya percobaannya Thomas ya. Percobaan Thomas Young ya. Nah, percobaan Thomas Young yang modelnya begini nih. Nah, ini celah, ini layar, ya. Ini ada cahaya. Terus di sini ada pembentukan pola terang gelap ya. Terangnya kok hitam, nggak apa-apa ya. Terang gelap. Ini terang pusat, terang 1, terang 2, terang 1, terang 2 dan seterusnya. Ada gelap ya, gelap 1, gelap 2, ini gelap 1, ini gelap 2 dan seterusnya. Ini ada jarak L, ini jaraknya D. Itu ya. Nah, ini cuma mengingat-ingat saja ya. Kalau untuk pola terang dP per L sama dengan N lambda. Kalau pola gelap dP per L sama dengan N min setengah dikali lambda. Nah, langsung saja ini diketahui ya Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia. Diketahui D-nya sama dengan 0,2 mm. Terus pola gelap terang diletakkan 150 cm di belakang celah ya. Oh, berarti itu L-nya 150 cm. Panjang gelombang yang dipakai, oh sudah ada panjang gelombangnya. 6000 angstrom. Yang kitanya pernyataan yang benar. Ini berkaitan dengan P-nya ya, P-nya. P-nya berapa? Yang A itu jarak antar gelap. Antar gelap 1 ketemu gelap 2 dengan gelap 3 ya. Nah, kalau seperti itu polanya berapa lambda? Kalau antar gelap itu sama dengan 1 lambda. Jadi nulisnya gini, dP per L sama dengan 1 lambda karena ini antar gelap. Nah, ya antar gelap. Antar gelap ya, seperti itu. Terus satuannya ini harus kita samain aja semuanya. Semuanya kita samakan. Samain meter aja ya. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 4. Ini 1,5. Ini kan 1 angstromnya 10 pangkat min 10. Berarti ini 6 kali 10 pangkat min 7. Ya.
Jadi tinggal masukin saja Bapak-bapak Ibu, P-nya 2 kali 10 pangkat. Oh, ini nyari P-nya ya. Nah, kalau biar enak berarti P sama dengan lambda L per D. Lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7, L-nya 1,5, D-nya 2 kali 10 pangkat min 4, ini coret-coret 3, berarti 4,5 kali 10 pangkat min 3 meter atau 0,45 cm. Benar nggak? Oh, benar. Berarti ini jawabannya. Ya, ini jawabannya yang A. Jarak antar terang sama dengan 0,9 ya. Antar terang berarti terang ketemu terang berapa polanya? 1 lambda juga. Ini 1 lambda berarti juga sama 0,45. Harusnya yang B itu. Jarak terang kedua dengan terang pusat, terang 2 dengan terang pusat. Ini berarti 2 lambda. Ya. 1 lambdanya aja, maksudnya pola 1 lambda itu 0,45. Berarti jarak terang kedua dengan terang pusat harusnya 0,9. 2 kalinya. Jarak gelap kedua 2 mm salah ya. Harusnya 0,45 ditambah 0,225. 0,675 harusnya. Yang D milimeter apa? Ini jarak terang gelap berdekatan. Terang gelap berdekatan itu berarti separuhnya 0,45, 0,225 harusnya. Ya, tapi di situ 1,5, berarti salah. Jawaban yang nomor 4 adalah yang A. Itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah ada yang ditanyakan? Oke, ini ada yang chat nih, siapa yang chat? Dilema, kalau Zoom tidak konsen karena anak-anaknya rewel. Oke. Ya mudah-mudahan bisa bisa fokus. Monggo Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Kalau nggak ada, biar saya foto, nanti langsung saya kirim di grup ya, biar terang ya. Oke ya, saya foto aja. Oke. Oke, lanjut lagi. Lanjut kita ke soal yang nomor 4. Mohon maaf untuk Zoom-nya seperti biasa, habis ini kita akan close dengan sendirinya. Zoom sekarang sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Jadi nanti langsung di login langsung ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Nomor 4. Sebuah bandul matematis dibawa naik turun lift. Percepatan lift tersebut dapat mencapai sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Perbandingan periode bandul tersebut saat lift bergerak dipercepat ke atas dan dipercepat ke bawah. Nah, ini bagaimana perbandingannya? Jadi kalau naik lift ya, lift
Intinya ginilah ya naik lift. Kalau bergerak ke atas 4 meter per sekon kuadrat dengan bergerak ke bawah 4 meter per sekon kuadrat, maka akan mempengaruhi periode bandul. Nah, T-nya kalau yang bergerak ke atas 2pi akar dari L per G plus A. Ini kalau ke atas. Kalau bergeraknya ke bawah, ya, maka nilainya akar dari L per G min A. Jadi seperti itu ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kenapa bisa seperti itu? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya ini ya. Kalau saya ceritain sangat panjang. Ya, ini seperti itulah ya kalau ke atas. Rasanya besarkan kaki itu lebih mantap ya kalau kita ngerasain naik lift bergerak ke atas. Ini ditambah. Tapi kalau bergeraknya ke bawah itu rasanya badan kita itu lebih ringan. Nah, sekarang perbandingannya karena T sama ini ya berbanding terbalik ya, G plus A atau G minus N itu berbanding terbalik, maka kalau pas bergerak ke atas misalkan T, nah apa ya namanya TA gitu ya, TA banding TB G min A G plus A. Jadi seperti itu ya. Ini yang bergerak ke atas, ini yang bergerak ke bawah, berbanding terbalik. Jadi tinggal dimasukin aja, G-nya kan 10. 10 plus. Nah, akhirnya jadinya apa? 6 per 14. Ya, kalau disederhanain jadi akar 3 per akar 7. Akar 3 per akar 7 jawabannya apa? B. Sudah, begitu aja. Gampang ya, kalau bisa. Kita kan pengennya yang cepat-cepat saja, ya udah begini aja Bapak. Ya. Kemudian paham dengan ini. Yang nomor 5. Jadi kalau kita, maksudnya gini, kalau kita mau buat perbandingan ya, ambil perbandingan yang apa namanya, yang berubah. Apa yang berubah? Apa yang berubah ya? Oh, ternyata yang berubah adalah kecepatannya. Oh, berarti hanya kita melihat ini aja. Tapi kalau misalkan L-nya yang berubah ya, berarti kita hanya melihat L saja. Jadi nggak usah dibuat perbandingannya semua. Karena apa? Penulisannya itu juga terlalu lama dan terlalu rumit. Kalau misalkan rumusnya itu kita tulis semuanya. Awalnya itu kan T itu 2pi akar dari L per G. Akar gitu ya. Jadi nulisnya itu ini aja. Nah, karena pengaruh percepatan, maka kalau percepatannya dipercepat ke atas berarti ditambah. Kalau dipercepat ke bawah berarti kurangi G-nya. Gitu ya. Nah, jadi apapun kalau mau buat perbandingan kita harus ambil yang poin-poin pentingnya saja Pak dan Ibu ya. Jangan semuanya rumusnya. Rumit nanti. Beneran rumit banget. Makanya saya tuh ngerjainnya itu yang simpel-simpel aja. Nomor 5. Dua kawat A dan B diletakkan sejajar masing-masing dialiri arus listrik sebesar 2 ampere dan 3 ampere, tetapi arahnya berlawanan. Jika jarak dua kawat tersebut 10 cm, maka letak titik yang tidak memiliki medan magnet adalah. Maksudnya tidak memiliki medan magnet itu medan magnetnya itu sama dengan 0. Misalkan gini ya, kan sejajar. Boleh begini. Yang ini 2 ampere, yang ini 3 ampere. Terus ini memiliki jarak 10 cm. Kalau arahnya itu sama, misalkan sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah gitu ya, maka medan listrik yang sama dengan 0 atau titik yang tidak memiliki medan listrik, titik yang tidak memiliki medan magnet itu letaknya tuh di antaranya, di antara kedua kawat. Kalau searah, tapi kalau berlawanan arah beda. Jadi penentuannya itu caranya gini, penentuan titik yang sama dengan 0.
sama dengan 0 ya, medan magnetnya. Yang pertama, kalau searah, berarti di antara kita, di antara dua kawan. Kalau berlawanan arah, maksudnya arusnya ya, itu di luar bisa sebelah kanan, atau kiri, di dekat muat, di dekat muatan, di dekat kawat yang arusnya kecil. Arusnya kecil mana? 2 ampere. Berarti dekatnya 2 ampere. Bikin di sini titik. Titik ya, Bapak-bapak itu yang pakai titik. Nah, ini misalkan kita simpulkan X ya. Jadi di situ titiknya sama dengan 0. Berarti ya, misalkan B1 sama dengan B2. B apa? mu0 I1/2 pi. Nah, ini jaraknya kan X. Sama dengan mu0 I-nya I2/2 pi. Hati-hati ini. Ini ke sini kan 10 tambah X. Berarti ini 10 tambah X. Nah, gitu ya. Yang sama dicoret. Coret aja. Nah, ini coret. Ini ya. Ini coret. Minumnya dicoret. Oh, tinggal I1 X. Ya. I1-nya 2. Berarti 2/X sama dengan 3/10 plus X kali silang. 3X sama dengan 20 plus X. X-nya kita kumpulin. Sehingga X-nya ketemu 20 cm. 20 cm itu di kirinya kawat 2 ampere. Berarti kalau ngukur dari 3 ampere, ya 20 tambah 10. Berarti 3 ampere. Ini jawabannya 20 cm dari kawat A dan 30 cm dari kawat B. Jawabannya itu yang E. Ini jawabannya yang E, Bapak-bapak dan Ibu. Begitu ya. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 6. Nomor 6. Kumparan rotor generator AC memiliki 1000 lilitan dengan penampang lilitan. Ini hubungannya sama induksi elektromagnetik ya. Saya tulis N-nya dulu 1000 lilitannya. Kemudian luasnya 0,05 meter persegi. Hambatannya R ya, 100 ohm. Rotor diputar dalam medan magnet 2 Tesla, bitnya 2 Tesla, frekuensinya 50 Hz. 50 Hz. Yang ditanyain adalah arus maksimum, bla 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 tandanya, arus maksimum. I itu kan sama dengan ini ya. I sama dengan GL/R. GL-nya itu N/BA omega. Nah, ini kalau untuk yang dinamo per R. Ini tinggal masuk aja, N-nya itu 1000, B-nya 2, A-nya 0,05, terus omeganya saya hitung dulu ya, omega 2 PF, berarti ini 100 pi. Ini 100 pi per R-nya 100. Wah, ini coret. Ini GGL-nya NBA omega, N-nya 1000 kali 2 0,05, ini berarti kan kali 100 2 pi. Ini saya coret sama ini tinggal 10. Ini kali ini 5 kali 2 10, 10 kali 10 100 100 pi. Pi-nya 3,14. Berarti 314 ampere. Berarti jawabannya yang B. Begitu ya. Untuk yang nomor 7. Oh, nomor 7 ini penjelasannya lumayan. Ntar saya ini dulu ya. Saya foto dulu ya. Sabar.
Oke. Kok nggak jelas? Nggak jelas sedikit. Foto lagi nih. Ini jelas nih. HP multifungsi. Sampai kemeringat. Miring-miring ya. Ya. Miring-miring sedikit gak apa-apa. Lanjut. Jadi ini yang nomor 6 yang masih bisa dijangkau lah dengan pikiran kita ya. Nggak terlalu sulit. Untuk yang nomor 7, ya ini agak mirip dengan soal yang kemarin. Dua orang astronot A dan B naik pesawat bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu 3/5 C. Sedang mengawasi sebuah lapangan berbentuk persegi dengan sisi 10 meter. Jika astronot A bergerak sejajar dengan salah satu sisinya, sedangkan astronot B sejajar dengan salah satu diagonalnya, maka pernyataan berikut yang benar adalah, jadi gini ya, ini persegi. Tahulah persegi ya, bentuknya seperti apa. Ini ukurannya 10 meter, ini 10 meter. Kemudian yang misalkan untuk astronot A, ini kecepatannya 0, sama ya kecepatannya 3/5 ya. Tapi untuk yang astronot B, ini sejajar dengan salah satu diagonalnya, misalkan sono gitu ya. Ini astronot B sama 3/5 C. Diagonal yang terlihat astronot B sebesar 6/2. Nah, ini untuk yang diagonal yang aslinya itu kan 10/2. Tapi diagonalnya itu akan terlihat 10/2 akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kan gini ya, rumusnya gini deh ya, tulis di 0 gitu ya, di 0-nya 10/2 akar dari 1 min 3/5 itu kan 0,6 sebenarnya, 0,6 C. Nah, ini 0,6 C kuadrat C kuadrat ya. Ini 10/2, ini jadi 0,8, ini berarti 8/2 meter. Harusnya 8/2 meter, tapi salah ya kan, dengan jawab A. Yang B, sisi lapangan terlihat oleh astronot A 5/6. Ini kan pastinya sama perhitungan akarnya itu ya. Sehingga sisinya yang terlihat adalah ya 8 meter. Dari mana ini 0,8 kali 10. 0,8 kali 10, 8. Ini juga salah. C-nya ini juga salah ya. D-nya salah. Luas lapangan yang terlihat oleh astronot A sama dengan B. Nah, ini yang benar nih. Yang benar. Kok bisa begitu ya? Ini ceritanya panjang juga sih sebenarnya. Tapi kita bisa buktikan begini. Begini ya. Untuk yang astronot A, sudah tahu ya, astronot A itu nanti melihatnya itu 8 kali 10, berarti 80 meter persegi. Tapi kalau astronot B, ini harus kita buktikan, itu kan yang ini akan jadi 8/2, ini 8/2. Ya, tapi yang di sini kan tetap. Jadi 8/2 dikali 10/2. Ini diagonal, ini diagonal. Nanti bentuknya begini. Nah, bentuknya jadi belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat itu kan diagonal kali diagonal bagi 2.
Ya kan? Akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2. Nah, ya kan? Berarti 80 meter persegi. Berarti jawabannya adalah yang D. D ya jawabannya. Kalau misalkan ini, iya ya kok bisa bentuknya apa namanya belah ketupat ya. Nah, ini menceng, ya menceng. Maksudnya lebih pendek, lebih pendek. Yang ini lebih pendek, yang ini tetap menjadi inilah menjadi 6 akar 2, yang ini iya yang ini jadi 8 akar 2, yang ini tetap 10 akar 2. Makanya kita pakai cara nyari luasnya apa ketupat. Ketupat siapa sih ini? Iya, belah ketupat namanya ya. Diagonal kali diagonal bagi 2. Luas lapangan terlihat oleh astronot A tidak sama dengan ya. Kalau dia udah sama dengan ya nggak mungkin yang ini nggak mungkin bener lah ya. Jadi jawabannya yang D. Yang nomor 8. Sebuah bahan radioaktif butuh waktu 150 hari agar aktivitas radiasinya menjadi 1/8 dari aktivitas mula-mula. Maka waktu baru bahan radioaktif, ini gampang banget nih ya. Menjadi 1/8 dari mula-mula. Hitungnya gini aja, enak. 1, terus setengah, 1/4, 1/8. Ini butuh waktu 150. Nah ini, nah ya kan, kelihatan nih 3, bagi 3 kan ya, 150 hari. Total 150 hari berarti ini 50, ini 50, ini 50. Berarti waktu paruhnya ya 50 hari. 150 dibagi 3. Ini cara ngitung pakai metode direct geometry. Kalau pakai rumus silakan. Rumusnya itu yang ini apa namanya, n sama dengan n. Ini nt ya, n0 setengah t per t setengah. Pakai cara ini bapak-bapak ibu, monggo. Kalau saya lebih suka yang pakai ini, lebih cepat cara menghitungnya. Nomor 9. Sebuah benda berbentuk persegi panjang diukur dengan jangka sorong. Nah, ini kalau misalkan ini salah, dia kebangetan gitu ya. Luas benda menurut aturan angka penting ya. Di situ panjangnya punya angka penting 4 angka penting. Terus lebarnya punya angka penting 3. Kalau perkalian ngambil angka penting yang paling sedikit berapa ya, 3 berarti ya. Dilihat aja di situ, karena angka pentingnya macam-macam ya kan, atau kita lihat saja hasil dari perhitungan totalnya, dilihat dari pilihan ganda, itu hasil perhitungannya adalah 36,2076 ya. Karena ngambil 3 angka penting ya, berarti cara mangkasnya itu dari depan, dari sini 1, 2, 3. Oh, cuman 36,2 cm persegi. Yaitu jawabannya. Berarti jawabannya yang B. Jawab B. Nomor 10. Terlalu gampang lah untuk ukuran bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat pintar ini. Nomor 10 masih gampang juga ya. Perahu. Perahu menyeberangi sungai, lebarnya 180 meter. Kecepatan airnya 4 meter per sekon. Perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon. Tentukan panjang lintasan yang terperahu hingga sampai ke seberang sungai. Lebarnya 180. Arusnya kan gini, arusnya 4. Perahunya 3. Berarti nanti akan menjadi seperti ini. Berarti V aja lah ya.
3, 4 berarti ini 5. Triple Pitagoras, gitu kan. Pakai perbandingan begini boleh. Ini berarti 5. Ini 3 ya kan? Ini kan 4. Nah, kita pakai perbandingan ini berarti 180, yang ini X. Kita disuruh mencari X-nya ini loh. Panjang lintasan perahunya. Berarti X per 180 sama dengan 5/3. Ini ya kan? Ini. Bagi 31, bagi 3, 60. 60 kali 5 berapa? 300 meter. Sangat mudah sekali. Mudah banget. Terlalu mudah sebenarnya soalnya ini. Nomor 11. Ini juga sama ya. Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 menjadi 15 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 75 meter. Jarak total partikel tersebut hingga berhenti. Jarak total ya. Ini kemarin sudah saya bahas ya, pertemuan kemarin. Ini yang pakai segitiga. Saya pakai segitiga lagi di sini ya, biar enak. 30, terus ini 15. Nggak tahu ini berapa, saya buat begini kan. Tuh 23, ternyata ada 75 meter. Berarti ini 25, 25. Ini juga 25 kan, 25 ya kan. Ada berapa 25? Ada 4, berarti 25 kali 4 sama dengan berapa? 100 meter, ya udah gitu aja. Jadi jawabannya C. Sangat mudah, metode baru. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan, yang bagian mana, kita diskusi saja, wis. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan bersuara. Kalau tidak ada, ya udah berarti tinggal di. Oh ya, silakan. Tolong di screenshot saja ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang tadi yang screenshot aja, guys. Saya ini apa namanya? Ngaturnya lumayan rumit. Silakan di screenshot. Oke, thank you. Saya hapus saja. Lanjut kita ke soal nomor 12. 12 ya. Budi melempar bola menuju ring yang terletak pada jarak 100 meter dengan sudut elevasi peluru 45 derajat. Jadi X-nya itu kan jarak 100 meter ya, berarti X-nya ini. Sudutnya 45 derajat. Dengan kecepatan awal fisika. Dengan kecepatan awal itu ya, maksudnya ya, V0 sama dengan 50/2 meter per sekon. Maka ketinggian ring yang dikenai bola. Oh, jadi Y-nya yang ditanyain ya. Y-nya yang ditanyain. Ini kita pakai apa namanya? Kita nyari T-nya dulu, nyari T. Nyari T gimana? Ya X, ya T sama dengan X per V0X. X-nya 100, V0X-nya itu berarti 5 V0 cos 45. 100 per V0, V0-nya 50/2.
per akar 2. Ini cos setengah akar 2, ya kan? Ini kan bisa dicoret nih. Nah, berarti ini 50 bagi 2, 25. 100 bagi 25, 4 meter per sekon. 4 sekon, ya. Lama banget nih ya, 4 sekon. Tuk, tuk, tuk. 100 meter. Habis itu nyari Y-nya. Y sama dengan V0 YT, min setengah GT kuadrat. Kenapa V0 YT? Ya, kenapa kok ini min? Ingat, lemparnya ke atas, jadi mengalami perlambatan. V0-nya, saya tulis V0 Y di sini aja ya. V0 Y. Biar tidak terlalu panjang di sini. V0 Y berarti V0 sin. Sin 45 derajat. Berarti 50 per akar 2 kali setengah akar 2. Sama ya, berarti 25 itu ya. Saya tulis di sini langsung 25. 25 dikali 4 min setengah, D-nya 10, 4 kuadrat. Ini 100 min 16 bagi 2. 8, berarti 80. Ya kan? Berarti ini 20. 20 meter jawabannya. Apakah ada? Ada. Jawabannya E. Jawabannya. Sangat mudah ya kalau bisa. Kalau nggak bisa, sulit. Sulit bingit. Terus nomor 13. Sebuah benda masanya 8 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar dengan laju 5 meter per sekon. Massa 8. 8. Kemudian laju 5. Jari-jarinya 1 meter. Ternyata ini benar. Gaya sentripetal 300. Yuk kita cek. Fs M P kuadrat per R. 8 25 kan 5 kuadrat 25. 8 kali 25 berapa? 200 ya. 200 Newton. Oh, salah itu yang A ya. Yang B, waktu putarnya 0,5 pi tiap sekon. Waktu putar. Atau periode namanya ya. Periode. Omega sama dengan 2 pi per T. Omeganya itu P per R, ya kan? 2 pi per T. Nah, gini aja ya. Kali silang. Jadi dapatnya gini. T sama dengan, atau gini wes, 5 per 1 sama dengan 2 pi per T. Jadi T sama dengan 2 pi per 5. 0,4 pi. Salah. Yang C, vektor kecepatannya tetap, enggak berubah. Yang D, percepatan sentripetal 25. Yuk kita cek. AS sama dengan P kuadrat per R. Punya 25 per 1. Oh iya, 25 ini. 25 meter per sekon kuadrat. Berarti ini benar. Yang E, kecepatan sudutnya ini salah lah ya. Omega sama dengan V per R. P-nya 5 per 1. Berarti 5 radian per sekon. Ini salah. Gampang sih nomor 13. Kayaknya saya bikin soal terlalu gampang ya. Ini D. Efek terlalu terburu-buru sih. Tapi ada yang request. Tapi jangan terlalu sulit soalnya. Ini ya, sudah saya kasih soal yang sangat mudah. 14 sekarang. Kubus perak memiliki volume 125 cm kubik. Saat ditimbang di udara, beratnya 10 Newton. Saat dicelupkan seluruhnya di dalam minyak, ternyata beratnya menjadi 9 Newton. Berat massa jenis minyaknya berapa? Volume 125 cm kubik. Kalau ditimbang di udara, itu 10 Newton. Kalau ditimbang di minyak, WM aja, 9 Newton. Yang ditanyain adalah massa jenis minyak, OM ya. Ini kalau kita gambarkan gini aja sih sebenarnya, sangat gampang. Ini WU, ini
WM. Nah, ini ada gaya Archimedes nih, ke atas FA. Jadi yang ke atas WM, FA, terus yang ke bawah WU. Masukin dengan gini aja, berarti FA ya, FA sama dengan WU min WM. Nah, ya, tahu nggak FA tambah WM, FA tambah WM kan, sama dengan. Nah, ini maksudnya ini biar bergabung sama Newton-Newtonnya gitu. Ini berarti rho VG ini 10 min 1. Ini rho-nya minyak maksudnya, ini rho-nya minyak yang dicari. Volumenya kan 125 tuh, tercelup semuanya. Itu cm kubik, berarti 10 pangkat min berapa itu? Min 6 ya. Ini 10. Nah, sama dengan 1. Ini berarti rho minyaknya sama dengan ini 10 pangkat min 5, jadi kan 100.000 tuh identis itu per 125. 100.000, 1000 bagi 125 kan 8, sisa 0,2 berarti 800. 800 kg per meter kubik. Berarti jawabannya yang E. Ini juga sangat gampang ya kalau bisa. Kok gampang semuanya? Nomor 15 sangat gampang kalau bisa. 15. Kelerengnya memiliki jari-jari 10 cm, berotasi dengan poros melalui pusat kelereng. Memiliki persamaan kecepatan sudut, ada omeganya yaitu 20 plus 30 T. Ini satuannya rad per second. Tuh, kok ada iniannya ya kan? Terus masanya, ini masa saya tulis di sini 0,5 kilogram, berat banget nih kilo. Setengah kilo ya, kelereng apaan nih? Kelereng segini, gede banget ya. Yang ditanyain momen gaya, bla 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 tanda tanda. Apa momen gaya? Pakai F kali R, F-nya nggak ada, R-nya juga nggak ada, oh R-nya ada. Oh jangan pakai ini, pakai I dikali alfa. Nah pakai ini aja bapak-bapak ibu. Loh, I-nya mana? Oh tenang ya, kan ini bentuknya bola pejal, berarti 2/5 mr kuadrat. Alfanya belum ada, cari aja alfa sama dengan del ini d omega per dt. Jadi ini diturunkan 20 plus 30 itu diturunkan jadi 30. Oh berarti masukin sini. I-nya 2/5 mr kuadrat alfa. 2/5 M-nya setengah aja ya biar enak nyuliknya. R-nya ini persenti jadi meter 10⁻⁻1 kuadrat. Nah gini, alfanya 30. Ini cerut gitu ya. Cerut 6. 6 kali 10 pangkat 6 bagi 100 0,06 Newton meter. 0,06 Newton. Berarti jawabannya yang C. C jawabannya. Sangat mudah Bapak-bapak, Ibu. Ini hampir selesai pembahasannya. Silakan di screenshot. Silakan di screenshot dulu ya. Dikirim ke grup. Monggo. Ibu siapa tadi? Nah, ini ya. Ibu Elia. Thank you Ibu Elia. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang perlu dipertanyakan dari nomor 12 sampai nomor 15? Monggo, silakan. Kayaknya nggak ada ya. Soalnya terlalu mudah sih. Atau memang malu Bapak-bapak Ibu. Malu bertanya sesat? Ya, sesat selama-lamanya.
Hmm. Sekarang soal nomor 16. Oke, soal nomor 16. Soalnya apakah sulit? Oh, sangat 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 apa ini? Agar sebuah bola lampu listrik 25 volt 100 watt dapat bekerja dengan layak ketika dihubungkan dengan sumber DC 125 volt, maka diperlukan tambahan hambatan listrik. Nah, ini ya. Layak itu artinya eh, jadi bekerja secara normal kalau dihubungkan dengan sumber tegangan 25 volt. Jadi 25 volt 100 watt itu speknya ya. Spek, saya tulis speknya. Speknya 25 volt 100 watt. Nah, yang ini kan V-nya, yang ini V-nya. Kita cari R-nya. R-nya dari lampu ini. Gimana nyarinya? V kuadrat bagi P. Berarti 25, saya tulis 25 kali 25 ya biar enak ya. Ini cerut 4. 25 bagi 4. Berapa 25 bagi 4? 6, ya 6,25 ya. 6,25 ohm. 6,25 ohm. Terus atau gini ya. Ini karena hitungannya kok rumit ya. Enggak pakai. Saya pakai I aja, sama aja ya nanti hitungannya. I maksimum. Nah, I maksimumnya berarti I maksimum yang dilewatkan pada lampu ini ya, itu maksudnya. Jadi P per V. V-nya 100 per, nah ini enak nih, 25 sama dengan 4 ampere. Ini I maksimumnya. Jadi kalau lebih dari 4 ampere, meledak gitu ya, rusak. Nah, supaya bisa segini 4 ampere. Nah, di situ kan dihubungkan 125 volt ya. 100 berarti kita cari R totalnya ya, R total sama dengan V per I. Nah, ini I maksimumnya. V-nya kan 125 per 4. Ini berapa ini? 31. 125 bagi 5, 125 bagi 4. 30. 30 berapa sih? 30,1. Berapa? 125 dibagi 4. Kok saya nggak bisa ngitung nih ya? Berarti 125 dibagi 4. Tadi ini harus dipasang seri. Dipasang seri ya. 20 ohm. Ya, dipasang seri apa barang?
Wah, berapa ini tadi? Hitungnya. Sebentar ya. Tar dulu. Untuk yang nomor 16, ya. Ini saya blank beneran nih, blank. Nomor 16 kita skip dulu deh. Ya, nomor 16 kita skip dulu. Blank. 17 dulu. 17 Besar momen inersia bola pejal bermassa M dan jari-jari R yang sumbu rotasinya berada pada jarak 0,5 R dari pusat massanya adalah, nah ini untuk yang nomor 17, kalau di pusat massa itu di sini 0 ya, 0 itu 2/5 mr kuadrat. Ini untuk bola pejal. Tapi kalau digeser ya, digeser itu kan setengah R. Setengah R, jari-jarinya segini kan R, berarti digeser setengahnya. Nah, segitu maksudnya. Jadi D-nya itu digeser. Pergeserannya setengah R. Maka momen inersianya pas di sini, misalkan di aksen gitu ya. I aksennya sama dengan I0 ditambah MD kuadrat. Ini teori pergeseran. 2/5 mr kuadrat tambah M itu kan setengah R. Pergeserannya kita dikuadratin. Jadi 2/5 mr kuadrat tambah dikuadratin berarti kan 1/4 mr kuadrat. 2/5 tambah 1/4 samain penyebut ya. Ini kan 20, ini 4 kali 2 8 plus kan 5 mr kuadrat. 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. 20 bagi 4, 5 kali 1. Berarti ini 13/20 mr kuadrat. Jadi jawabannya E. Nah, E jawabannya. Nomor 18. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. 1 detik kemudian ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika kedua batu mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan batu kedua adalah ya. Jadi gini, ini batu dijatuhkan, V0-nya 0. Terus 1 detik kemudian dilempar ke bawah. Nah, ini batu 1, ini batu kedua. Tapi ini ada kecepatan awalnya. Ini kecepatan awalnya berapa? Pertama, ya, kita harus cari. Ini kan satu detik. 1 detik, 1 detik. Tidak 1 detik. Nah, ini harus kita hitung nih berapa waktunya. Untuk menghitung ini, kita harus tahu waktu total dulu. T sama dengan 2K per D. Nah, ini ya. 2, K-nya kan 10, D-nya 10. Hanya berapa itu? Wah, hanya 20 ya. Hanya 20. Nah, ini coret. Oh, berarti 2 sekon. Ini rumusnya, ini rumus apa ya? GLBB. Yang mana? Ini setengah GT kuadrat. Nah, jadi ini nanti ya. Oh, jelek banget tulisannya. Nah, berarti ini kan 1 sekon. Berarti ini berapa? 1 sekon. Ya kan? Ini 1 sekon, ini berapa? 1 sekon juga. Jadi T ke sini 1 sekon. Gitu ya. Nah, sehingga untuk nyari ini pakai rumus GLBB lagi, GLBB. Yang mana? K sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini gerak vertikal ke bawah, ada kecepatan awal. Hanya berapa? 20. V0-nya yang dicari, T-nya 1 plus setengah, G-nya 10, 1 kuadrat.
10 bagi 2, 5. Berarti 20 min 5. 0. Berapa? 15 meter per sekon. 15 meter per sekon, apa jawabannya? Ya C jawabannya ya. Nah, ini sebenarnya soal nggak terlalu sulit. Kalau bisa ngerjain gitu ya, kata kuncinya. Nomor 19. Sebuah mesin kalor memerlukan kerja itu works-nya itu 400 joule. Efisiensi gini ya, 25%. 25% kan seperempat, dan itu aja. Yang ditanya energi yang diambil Q1. Gimana nyarinya? W per Q1 itu efisiensi. Ini berarti kan Q1 sama dengan apa? Ya berarti kan seperempat sama dengan 400 per Q1 kali silang. Q1 sama dengan 1600 joule. Apa jawabannya? Sangat mudah. 20. Suatu gas ideal dalam ruang tertutup mempunyai tekanan. Nah, ini nyoba satu-satu ya. Tekanannya 1,2 kali 10⁵5 Pascal. Volumenya 50 liter. Gas memuai, berarti ini V1, ini V2. Ini 40 menjadi 50. Gas menyerap kalor, berarti Q-nya sama dengan 2 kali 10⁵3 joule. Positif ini ya, positif menyerap kalor. Suhu gas akan bertambah. Cek. Suhu gas akan bertambah. PV per T sama dengan PV per T. P-nya sama ya. Di situ karena apa? Karena isobar. Nah, ini nggak usah wis gini aja. P per T. P-nya kan berubah, membesar ya. P membesar berarti T-nya juga membesar. P membesar berarti ini aja ya. P per T tetap. P besar berarti T besar. Ini kan membesar, berarti T membesar, berarti naik, berarti betul. Nomor 2, gas melakukan usaha.